Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Dewan Juri serta pemerhati hukum yang budiman. Perkenalkan kami delegasi dari Universitas Pamulang. Saya Devi Saraswati sebagai pembicara pertama, di sebelah kanan saya Hendy Putra Gia sebagai pembicara kedua, dan di sebelah kiri saya Muhammad Rifai sebagai pembicara ketiga. Dewan Juri yang kami hormati, izinkan kami melihat isu pemilu kali ini dalam perspektif pro dengan ide perluasan ranah pelanggar administrasi pemilu untuk memastikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD menggunakan konsep penegakan hukum afirmatif. Sebelum kami menguraikan lebih lanjut, kami awali dengan sebuah adagium yang menyatakan Lex semper debet remedium, yang artinya hukum selalu memberikan solusi. Dewan Juri yang budiman, tahun pemilu sudah di depan mata. Maka, gunakan kesempatan pemilu untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam pencalonan DPR dan DPRD. Keikutsertaan warga negara dalam pemerintahan merupakan nilai demokrasi, karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam pemerintahan. Namun pada pelaksanaannya, sistem pemilu masih menyisihkan sejumlah kelemahan, khususnya dalam memberikan peluang terpilihnya perempuan dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD. Memang selama ini telah menggunakan persyaratan affirmative action yang mengharuskan keterwakilan perempuan dalam pencalonan DPR dan DPRD, sebagaimana diatur dalam pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Akan tetapi, perlu pengaturan lebih lanjut yang mendukung secara maksimal persyaratan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD. Maka dalam pembahasan ini, setidaknya kami akan membicarakan dua gagasan, yaitu pertama, gagasan penegakan hukum afirmatif untuk mendorong keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD. Yang kedua, gagasan optimalisasi fungsi Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu. Kedua gagasan ini akan dielaborasi lebih lanjut oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga. Dewan Juri yang budiman, gagasan penegakan hukum afirmatif untuk mendorong keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD adalah penanganan pelanggaran afirmatif yang menekankan pada cara pengawas pemilu dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu, sehingga mengafirmasi terwujudnya keadilan pemilu. Guna melaksanakan penegakan hukum afirmatif tersebut, kami memberikan dua rekomendasi. Pertama, memperluas ranah pelanggaran administrasi pemilu sehingga mencakup pelanggaran terhadap keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD disertai sanksi bagi partai politik yang melanggar. Kedua, memberikan kewenangan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten atau Kota untuk memberikan saran perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota dalam jangka waktu terbatas apabila pemeriksaan persyaratan melewati batas akhir waktu yang telah ditentukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran administrasi pemilu. Bila saran perbaikan tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, hal tersebut menjadi pelanggaran administrasi pemilu. Dewan Juri yang kami hormati, gagasan optimalisasi fungsi Bawaslu dan menyelesaikan sengketa proses pemilu untuk mendukung keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa proses pemilu dalam hal pengembalian dokumen fisik surat pengajuan dan daftar bakal calon kepada partai politik yang melewati batas akhir waktu pengajuan. Karena tindakan pengembalian dokumen fisik surat pengajuan dan daftar bakal calon tersebut merugikan secara langsung hak calon peserta pemilu dan partai politik tidak memiliki waktu untuk melengkapi syarat affirmative action. Jika tindakan penyelenggara pemilu merugikan hak-hak peserta pemilu, maka terbuka peluang untuk melakukan sengketa proses pemilu di Bawaslu. Namun secara normatif, peluang sengketa proses pemilu tersebut ternyata tidak didukung oleh dasar hukum yang pasti. Karena dalam ketentuan pasal 40 ayat 2, Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 mengatur bahwa tindakan pengembalian dokumen tersebut hanya disertai tanda pengembalian dokumen dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota. Mengacu pada pasal 2 ayat 2 dan pasal 15 ayat 1 per Bawaslu nomor 9 tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa sengketa proses pemilu terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten atau Kota. Sehingga tanda pengembalian dokumen tidak dapat menjadi objek sengketa. Maka rekomendasi kami adalah perlunya melakukan pembaharuan hukum dalam hal pengembalian dokumen fisik surat pengajuan dan daftar bakal calon dikembalikan berdasarkan surat keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota. Cara demikian dapat mengoptimalkan fungsi Bawaslu dan menyelesaikan sengketa proses pemilu guna mendukung keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.